Hai, perkenalkan nama saya Alfia Nur Farhana. Saya dari kelas PS 2020A. Di sini saya mau menganalisis atau menjelaskan tentang keuangan kontemporer tentang vintage atau uang elektronik gitu ya. So, yang pertama itu tentang uang elektronik. Nih, di zaman kita, apalagi di zaman Gen Z gitu, elektronik ini semakin canggih gitu. Bahkan pembayaran pun ada yang ada yang elektronik gitu, secara elektronik gitu. Nah, biasanya kan dulu pada zaman dulu itu ada yang namanya barter awalnya barter, terus uang tunai, dan sekarang bahkan ada namanya pembayaran elektronik. Jadi, apa sih maksudnya tuh uang elektronik atau pembayaran elektronik? So, uang elektronik itu adalah bisa disebut juga dengan uang digital, di mana salah satu alat pembayaran yang berbentuk elektronik, di mana nilai uangnya itu disimpan di dalam media elektronik tertentu. Nah, biasanya transaksinya itu membutuhkan jaringan internet, karena pemakaiannya menggunakan perangkat seperti telepon, komputer, atau ya HP ya. Kebanyakan tuh kita kebanyakan HP, dan di zaman sekarang orang-orang itu pasti punya HP, kebanyakan punya HP, bahkan kayak anak SMP aja udah punya HP, dan bahkan anak SD juga udah punya HP gitu. Nah, ada beberapa aplikasi atau macam-macam nih uang elektronik. Kayak pertama itu yang biasa saya gunakan adalah ShopeePay. ShopeePay ini banyak itu fungsi-fungsinya untuk bayar makanan lah, untuk beli sesuatu yang kita pengen, itu gampang gitu, nggak perlu lagi kita ke tokonya langsung, jadi kayak melalui elektronik aja gitu. Terus juga ada GoPay, terus OVO. Nah, GoPay sama OVO ini biasanya buat ini ya, kendaraan, ataupun untuk GoFood. Cewek-cewek biasanya nih makan terus gitu ya, kalau lagi galau makan gitu. Nah, biasanya pakai GoPay ini. Nah, jadi salah satu contohnya tuh tadi ada ShopeePay ya. ShopeePay itu pembayaran dari aplikasi Shopee. Ini cukup simpel, menurut saya cukup simpel. Jadi ketika kita mau membeli, misalnya kita tuh punya handphone, pasti punya handphone, kita install aplikasi Shopee. Nah, misalkan saya mau beli HP gitu, mau beli HP lagi, ceritanya mau beli HP untuk kado misalnya. Nah, langkah pertama yang saya lakukan adalah yang pertama pasti menginstal aplikasinya Shopee. Terus juga kedua, ketika mau beli ini kita udah tahu harganya misalnya 4 juta, harga HP-nya 4 juta. Nah, kita mau ngisi ShopeePay-nya seharga 4 juta itu gitu, seharga 4 juta. Nanti ketika udah top up itu bisa di mana aja, di mulut M-Banking ataupun Indomaret, Alfamaret, itu bisa. Biasanya saya Indomaret atau M-Banking gitu. Dan ke Indomaret top up misalnya 4 juta. Nah, nanti ketika udah masuk nih top up-nya, kita tinggal check out aja kayak biasa, check out biasa, dan memilih pembayaran ShopeePay. Setelah itu udah selesai dan kita tinggal nunggu barangnya datang. Itu tuh simple banget jadinya, udah simple dan emang kekinian gitu lah ya. Nah, itu yang saya jelaskan adalah salah satu lapangan praktek dari uang elektronik yang semakin canggih di zaman kita gitu, semakin canggih di zaman-zaman yang mungkin akan datang gitu. Yang kedua, saya mau menjelaskan tentang parameter kesesuaian syariahnya. Nah, mengacu gitu pada DSN MUI nomor 117 DSN MUI bulan 2 tahun 2018 itu menjelaskan bahwa vintage syariah itu tidak mengandung adanya riba, goror, maisir, dan lain-lain gitu yang tidak diperbolehkan sama Islam. Jadi bisa kita simpulkan gitu bahwa vintage syariah itu diperbolehkan asal di dalamnya itu tidak ada namanya riba, goror, maisir, dan lain-lainnya yang yang tidak boleh dilakukan sama seorang muslim gitu. Pokoknya tidak boleh, kita boleh menggunakan vintage atau vintage syariah itu asalkan kita tidak melanggar syariat Islam gitulah kira-kira ya. So, yang ketiga itu ada adab etika bisnis Islami.
Adabnya itu ketika kita menggunakan uang elektronik syariah ini sebaiknya kita menghindarkan namanya kemaslahatan gitu. Nah, kayak contohnya kita mau beli barang-barang yang haram, misalnya barang narkoba atau minuman alkohol. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Kita harusnya menggunakan uang elektronik itu ke barang-barang yang halal, misalkan beli ya makeup, kalau cewek makeup, skincare, outfit, pokoknya ya harus sesuai dengan syariat Islam. Gak boleh barang-barang yang haram kayak alkohol, terus juga babi lah, terus juga kayak yang haram-haram, pokoknya gak boleh ya kita no. Terus juga transaksinya juga harus halal gitu, gak boleh ada yang namanya riba. Nah, karena di riba itu di dalam Islam tidak boleh, makanya kita harus hati-hati kalau misalkan mau transaksi begitu. Selanjutnya nomor 4 ada fikih, usul fikihnya. Nah, usul fikih dari fintech syariah ini, uang elektronik ini adalah surat Al-Maidah ayat 1, yaitu hai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad itu. Pokoknya kayak gitu ya. Jadi ini adalah salah satu hukum elektronik syariah yang ada di dalam Al-Quran gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa uang elektronik atau fintech syariah ini diperbolehkan di dalam Islam, asal ya tadi tidak ada namanya riba, maisir, dan yang melenceng sama syariat Islam. Selanjutnya ada kaidah fikih dari vintage ataupun uang elektronik syariah ini. Jadi yang pertama itu sebenarnya muamalah itu boleh, tetapi selama ada dalil yang melarangnya. Jadi selama vintage syariah ini tidak ada yang melarangnya di dalil ataupun dalam Al-Quran, itu ya berarti kita boleh menggunakan uang elektronik syariah ini ya, asalkan di dalam itu tidak melenceng dari syariat-syariat Islam ya. Jadi selanjutnya ada makoshi syariah dari vintage ataupun uang elektronik syariah ini. Jadi kesesuaian ini didapatkan dengan terpenuhinya prinsip memelihara harta dan juga kemaslahatan gitu. Tapi kalau misalkan uang elektronik itu tidak dipenuhi dengan PIN, misalnya kita mau transaksi nih, biasanya di Shopee itu kalau misalkan kita mau bayar itu kita pakai PIN. Nah, itu tuh boleh gitu. Maksudnya lebih baik gitu karena kita menjaga harta kita dan juga kemaslahatan gitu. Tetapi kalau misalkan uang elektronik itu nggak pakai PIN, kayak misalkan langsung aja gitu, nggak pakai persetujuan PIN ataupun kayak sidik jari, nah itu tuh kayak masih diperdebatkan karena itu tidak termasuk dari memelihara harta kita gitu. Sedangkan kita itu disuruh untuk memelihara harta kita. Nah, karena kita juga harus lihat-lihat ya, dan juga harus hati-hati kalau misalkan kita mau punya uang elektronik terus misalkan saldonya banyak, itu harus hati-hati karena trial dan error gitu. Misalnya biasanya aplikasinya itu suka ya, namanya elektronik, namanya internet, itu bisa aja error, dan banyak banget yang kasus-kasus saldonya kesedot atau gimana. Nah, itu makanya kita harus hati-hati dan juga memelihara harta kita. Dalam Islam juga disuruh untuk memelihara harta kita gitu. Nah, yang selanjutnya itu nomor 7 ya. Nomor 7 itu adalah akad-akad yang ada di dalam vintage ataupun uang elektronik. Yang pertama itu akad dari penerbit si uang elektronik, itu akadnya adalah wadiah dan juga qard. Nah, ada juga akad yang digunakan sama penerbit atau kayak nasabah seperti kita, itu adalah kayak pedagang juga, itu adalah akad ijarah gitu, akad ijarah dan juga wakalah gitu. Jadi ada beberapa akad di dalam si uang elektronik syariah ini gitu. Selanjutnya adalah konsep fikih muamalah dari uang elektronik syariah ini. Yang pertama itu syaratnya ya. Tadi syaratnya tidak boleh kita bertransaksi yang melanggar dari syariat Islam. Yang kedua, tidak boleh membeli barang-barang yang haram atau melenceng sama syariat Islam gitu. Terus juga harusnya ada di aplikasi, seharusnya itu ada PIN ataupun kayak ya sidik jari, biar keamanan aplikasi tersebut tuh
baik gitu, biar kita juga menjaga harta kita gitu. Terus ada rukun itu yang pertama itu ada objeknya. Tentu ya, kita transaksi harus ada objeknya yang mau kita beli gitu. Ada pelakunya, ya pelaku kita sebagai nasabah, pembeli, terus juga ada yang sebagai penjual, dan juga ada pihak ketiga. Terus juga ada ijab kabulnya, walaupun nggak secara lisan atau tulis, tapi sudah disuka sama suka gitu ya. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Semoga teman-teman mengerti apa yang saya jelaskan dan juga apa yang saya bicarakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.